Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Madrasah yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk membagikan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka Al-Quran Hadis fase C kelas 6 untuk semester 1 ya, tingkat madrasah ibtidaiyah ya. Sebagaimana biasa Bapak Ibu sekalian ya, dalam perangkat pembelajaran ini ya ada CP ya, CP Al-Quran Hadis ya. Terus tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, program tahunan, program semester dan modul ajar ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bedah satu persatu sekalian ya. Yang pertama ini adalah CP, capaian pembelajaran Al-Quran Hadis ya. Kita lihat ya, capaian pembelajaran Al-Quran Hadis fase A, B dan C ya. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4, sedangkan fase C ini adalah kelas 5 dan kelas 6 madrasah ibtidaiyah ya. Sebagaimana biasa sekalian di fase C ya, di elemen di mapel Al-Quran Hadis itu elemennya ada 3 ya. Ada ilmu tajwid, ada Al-Quran dan hadis ya. Ini capaian pembelajarannya ya. Untuk ilmu tajwid ya, di sini peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mim, mati atau sukun, waqaf, wasol, tafhim, tarqiq dan zawajul wazhain ya. Untuk Al-Quran Hadis, untuk Al-Quran ini adalah surat-surat pendek pilihan ya, sesuai kelas ya. Dan yang ketiga itu Al-Quran Hadis ya. Di sini hadis mampu melafalkan, menghafalkan, menganalisis dan mengkomunikasikan arti dan isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik, hadis tentang menyayangi anak yatim, keutamaan memberi dan amal soleh. Itu sebagai dasar menjadi pribadi yang jujur dan memiliki kesolehan sosial sesuai dengan tuntunan Rasulullah untuk merespon tantangan masyarakat global dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sekalian ya. Ini adalah CP-nya ya. Dari CP ya, itu kalian ya, kita bedah ya. Kita di breakdown ya menjadi TP ya. Ini adalah TP atau tujuan pembelajaran fase C ya. Fase C itu adalah kelas 5 dan 6 sekalian ya. Jadi dari CP tajwid ya, ilmu tajwid ini kita breakdown ya menjadi 3 ya. 3 tujuan pembelajaran sekalian ya. Ada 1, 2 ya. 1 itu bacaan mim mati atau sukun. 2 memahami dan menerangkan bacaan waqaf wasol. Nomor 3 memahami dan menerangkan bacaan tafhim, tarqiq dan zawajul wazhan. Itu sekalian. Sedangkan Al-Quran Hadis ya, sedangkan Al-Quran ya maaf. Jadi Al-Quran di sini kita memahami ya, melafalkan, menghafalkan, menganalisis arti dan isi kandungan surat-surat pendek ya. Surat-surat pendek di sini ada surat Adiyat, surat At-Tin, surat Humazah, Bayyinah, Al-Alaq, Al-Qadar dan Ad-Duha. Juga Yasyirah ya. Sedangkan hadis ini ada elemen hadis, jadi ada 1, 2, 3, 4 ya.
Ada 4 tujuan pembelajaran. Itu ya Bapak sekalian. Jadi ini masih fase C ya, kelas 5 dan 6. Nah, setelah itu kita susun jadi alur tujuan pembelajaran ya. Dari TP di breakdown menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP fase C ya. Fase C sekalian. Iya, ini fase C untuk kelas 5 ini kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Sekarang fase C kelas 6 ya. Di sini ada untuk kurti Al-Qur'an ya. Ini surat ini Al-Alaq ya. Sampai dan surat Al-Qadar ya. Terus hadisnya ada hukum bacaan tafhim, Taqiq dan Jawahirul Ma'ani. Yang keempat, hadis tentang keutamaan beri. Ini untuk semester 1. Semester 2 surat Ad-Duha ya. Surat Al-Insyirah ya, dan hadis tentang amal soleh. Jadi di fase C kelas 6 itu ada 6 ya. Ada 7 ATP, ada 7 TP ya. Itu sekalian ya. Sekarang kita lanjut yaitu ATP khusus kelas 6 ya. Jadi ATP kelas 6 tentunya kita sudah khususkan untuk kelas 6 ya. Jadi ini ATP-nya seperti tadi ya. Kita sendirikan ATP ini semester 1, ini semester 2 ya. Itu Bapak sekalian ya. Yang selanjutnya adalah program tahunan ya. Program tahunan ya. Jadi dari TP tadi atau ATP ya, kita urutkan menjadi ATP ya. Ini diurutkan sudah menjadi semester 1 ada 4 TP, yang ke semester 2 ada 3, sehingga keseluruhan ada 7 TP sekalian ya. Tuh. Selanjutnya adalah semester ya, program semester. Ya, kita bagi menjadi semester 1 atau semester ganjil dan semester genap ya. Jadi semester 1 ada 4 TP. Semester 2 itu ada 3 TP, sehingga jumlahnya tadi di prota tadi ada 7 ya. Baik, kita lanjut modul ajar ya. Modul ajar 6.1 ya. 6.1 ini membahas tentang surat Al-Alaq ya. Belajar surat Al-Alaq 1 ya. Silakan Bapak Ibu di apa namanya, di telaah ini. Kalau ada yang sesuai monggo, kalau tidak ada yang sesuai monggo diedit ya. Jadi Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan kondisi madrasah Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga insyaallah ini Bapak Ibu bisa memahami sendiri nantinya ya. Silakan dilihat, nanti di download di ruang deskripsi ya. Demikian juga dengan modul ajar 6.2 ya, yaitu tentang surat Al-Qadar ya. Belajar surat Al-Qadar ya. Jadi komponennya, isinya ini sama sekalian. Cuma disesuaikan dengan suratnya ya. Bapak sekalian ya. Silakan dibahas sampai terakhir ya. Ini sudah ada ya. Sekalian. Itu modul ajar kedua.
Modul Ajati 6.3 yaitu hadis ya, bukan ya, tentang tajwid ya, ilmu hukum bacaan ra ya. Hukum bacaan ra. Ya. Jadi tentang tafhim, tarqiq dan zawatul zahan ya. Jadi silakan Bapak Ibu ditelaah ya, dicarikan, mudah-mudahan sesuai ya sekalian. Tapi kalau materinya sudah saya sesuaikan sesuai apa yang ada di buku Al-Quran Hadis kelas 6 ya. Mungkin dalam hal penilaian monggo ya, Bapak Ibu sekalian yang menyesuaikan. Yang nomor 6 titik 4 ya. 6.4 yaitu tentang hadis ya. Hadis tentang keutamaan memberi ya. Ini sama seperti tadi, silakan diedit dulu ya. Diamati ya. Diteliti dan diedit, monggo disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu madrasah, Bapak Ibu sekalian ya. Bila tidak sesuai monggo disesuaikan Bapak sekalian ya. Ini hanyalah contoh ya Bapak sekalian ya. Jangan ini jadikan sebagai patokan ya. Jadi silakan diedit sesuai dengan keadaan madrasah Bapak Ibu sekalian ya. Terus samping itu juga di sini saya juga sampaikan juga kalender pendidikan ya untuk tahun pelajaran atau tahun ajaran 2024-2025 ya. Tapi ini khusus Jawa Timur sekarang ya. Insyaallah provinsi yang lain insyaallah ya tidak begitu berbeda banyak ya. Silakan sekalian ya. Silakan ini adalah kalender pendidikan ya. Hari efektif dan fakultatif ya. Sekalian ya. Yang terakhir adalah buku Kurdis kelas 6 ya. Memang saya sampaikan lagi di sini biar Bapak Ibu tidak kesulitan mencari ya, biar lebih lengkap sekalian ya. Memang untuk saat ini Al-Quran Hadis yang kita pakai materinya bisa dari KMA 183 ya 2019 ya. Karena sampai saat ini untuk kurikulum Merdeka untuk madrasah untuk PAI ini belum ada. Kalian ya. Itu Bapak Ibu sekalian tentang perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 6 ya. Silakan Bapak Ibu download di kolom deskripsi ya. Kalau ada hal yang kurang ada kekurangan monggo di komen ya, di komen ya silakan. Mungkin ada yang kurang atau tidak bisa di-download, silakan hubungi ya. Atau komen di kolom komentar ya. Insyaallah akan kita bahas ya, kita layani sampai bisa di-download sekalian ya. Demikian apa yang saya sampaikan. Insyaallah setelah nanti akan kita lanjut dengan mapel pelajaran yang lain ya. Al-Quran Hadis kelas 1, 2, 6 sudah selesai insyaallah. Kita akan bahas selanjutnya adalah Al-Quran akidah akhlak sekalian ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa senantiasa menonton atau mengikuti perkembangan yang ada di Guru Madrasah Berbagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.